Oke, halo, kita lanjutkan kembali materi masih mengenai graf ya. Di sini kita akan membahas mengenai tentang graf sederhana khusus ya. Jadi kemarin kita sudah mengenal beberapa macam graf dan di sini kita masih mengenal beberapa macam graf. Mungkin di sini lebih dikhususkan ya. Jadi nanti kita akan menemukan suatu graf sederhana yang khusus ya. Di antaranya ada graf lengkap, ada graf lingkaran, ada graf teratur, dan ada graf bipartit. Nah, untuk graf lengkap atau biasa istilah Inggrisnya itu complete graph ya. Ini adalah suatu graf sederhana di mana setiap simpulnya itu mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Jadi graf lengkap ini dinyatakan dengan n buah simpul, itu dilambangkan dengan Kn. Maka setiap simpul pada Kn berderajat n kurang 1 ya. Misalkan di sini kita punya K1, kita punya K2, kita punya K3, K4 sampai ke K6. Nah, di mana masing-masing simpul ini dia mempunyai sisi ke semua simpul lainnya ya. Kalau K1 K2 ya sudah tidak usah dibahas ya, dia juga pasti mempunyai semua simpul. Mungkin yang akan lebih kelihatan itu di K4 ya. Di K4 ini kita lihat di sini simpul yang pertama itu dia terhubung dengan semua simpul ya, yang lainnya ya. Ini simpul yang ke-1, simpul yang kedua, simpul yang ketiga gitu ya. Begitu juga dengan yang K5 dan K6. Nah, itu disebut sebagai graf lengkap. Nah, selanjutnya adalah graf lingkaran ya. Jadi graf lingkaran ini adalah suatu graf sederhana di mana setiap simpulnya berderajat 2. Nah, berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang lengkap itu berarti semua simpulnya terhubung dengan simpul yang lain. Tapi kalau di sini simpulnya itu adalah berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Dan jika simpul-simpul pada Cn adalah V1, V2 sampai Vn, maka sisi-sisinya itu bisa kita pastikan ya, pasti V1, V2, V2, V3 sampai Vn kurang 1 sampai Vn dan Vn V1 ya. Jadi kalau kita lihat di sini satu simpulnya itu dia mempunyai derajat 2 ya. Di sini pun dia mempunyai derajat 2 ya. Di sini kita lihat dia punya derajatnya 2 ya. Di sini pun dia punya derajatnya 2. Nah, selanjutnya adalah graf teratur ya. Di sini graf yang setiap simpulnya itu mempunyai derajat yang sama, disebut dengan graf teratur ya. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur berderajat R ya. Jadi di sini kita mempunyai jenis, ini derajatnya 0, ini derajatnya 1, dan ini kita punya himpunan graf dengan derajatnya 2 ya, sampai derajatnya R. Jadi kita bisa tentukan sendiri. Itu dinamakan sebagai graf teratur. Selanjutnya ada graf bipartit atau bipartit graf. Nah, di sini penjelasannya itu bahwa graf G yang himpunan simpulnya dapat dikelompokkan menjadi dua himpunan bagian ya. Ada V1 dan V2. Sedemikian hingga setiap sisi di dalam G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2. Disebut sebagai graf bipartit dan dinyatakan sebagai graf V1, V2. Apabila setiap simpul di V1 bertetangga dengan semua simpul di V2, maka G_V1, V2 disebut graf bipartit lengkap ya, dilambangkan dengan Km, N. Jumlah sisi pada graf bipartit lengkap adalah M kali N. Ya, jadi di sini kita punya dua buah himpunan ya. Kita bagikan untuk ini graf ya, ini graf. Nah, kita bagi dua, di sini ada vertex 1 dan ini vertex 2. Nah, sedemikian hingga setiap sisi di dalam graf itu menghubungkan semua simpul di V1 ke simpul V2. Ini kan semuanya ya terhubung ya. Dan dinyatakan sebagai ini himpunannya ya, G, V1 dan V2. Apabila setiap simpul di V1 bertetangga dengan semua simpul di V2, maka ini semuanya bertetangga ya. Jadi G, V1, V2 itu disebut sebagai graf bipartit lengkap atau dilambangkan dengan Km, N ya. Oke, jadi jumlah sisi pada graf bipartit lengkap adalah Mn. Jadi di sini kita bisa lihat M-nya itu berarti dia punya 2 ya. Jadi 2 kali 2 itu berarti 4 ya. Itu adalah jumlah sisi pada graf bipartit lengkap. Nah, selanjutnya adalah representasi graf. Jadi seperti yang kita bahas kemarin bahwa graf itu representasinya seperti itu ya. Jadi dia punya simpul, dia punya sisi ya. Sedangkan di sini ada bentuk lainnya ketika kita mempunyai representasi dari graf ya. Ketiga dari bentuk graf itu, yang pertama itu ada matriks ketetanggaan atau adjacency matrix, ada matriks persisian atau insidensi matrix,
ada senarai ketetanggaan atau adjacency list ya. Di sini untuk matrik ketetanggaan, misalkan kita punya G sama dengan V, E adalah graf dengan n simpul, di mana n-nya itu lebih dari sama dengan 1. Matriks ketetanggaan G adalah matriks dwimatra yang berukuran n kali n ya, jadi sesuai dengan simpulnya. Bila matriks tersebut dinamakan A sama dengan AIJ, maka AIJ itu sama dengan 1 jika simpul I dan simpul J itu bertetangga. Sebaliknya, AIJ itu sama dengan 0 jika simpul I dan simpul J tidak bertetangga. Mungkin sebelumnya sudah pernah mengetahui ya bentuk dari matriks itu seperti apa. Nanti setelah slide ini juga akan dijelaskan secara rinci bentuk matriksnya itu seperti apa. Terus ada matriks yang bersisian ya, di mana kita punya G sama dengan V, E adalah graf dengan n simpul dan m buah sisi. Matriks bersisian G adalah matriks dwimatra yang berukuran n kali m. Baris menunjukkan label simpul, sedangkan kolom menunjukkan label sisinya. Bila matriks tersebut dinamakan A sama dengan AIJ, maka AIJ sama dengan 1 jika simpul I bersisian dengan simpul sisi J. Sebaliknya, jika AIJ sama dengan 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Ini pun nanti akan dibentuk dalam bentuk matriks ya setelah slide ini. Terus ada yang senarai ketetanggaan, adjacency list. Senarai ketetanggaan itu mengenumerasi simpul-simpul yang bertetangga dengan setiap simpul di dalam graf ya. Nanti kita akan lihat bentuknya seperti apa. Nah, ini salah satu bentuk matriks ketetanggaan ya. Jadi kita lihat, ini 1, ini dia bertetangga dengan 2 ya. Maka kita lihat di sini, kita buat suatu simpul semuanya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat simpul 1, dia bertetangga dengan simpul 2. Maka di sini kita isinya 1 ya. Terus simpul 1 juga bertetangga dengan simpul 3. Maka di sini kita isi 1. Nah, simpul 1 itu bertetangga dengan 4. Enggak kan ya? Jadi kita isi 0, begitupun dengan 5. Nah, begitu cara pengisian untuk matriks ketetanggaan ya. Kalau di sini yang lain hampir sama ya. Kita lihat 1 di sini dia bertetangga dengan 2 ya. Terus 1 di sini juga sesuai dengan arahnya ya. Dia tidak bertetangga dengan 3. Ya, kalau kita lihat ini dia bertetangga dengan 3. Karena kenapa? Karena kita lihat di sini arahnya itu enggak keluar dari 1, dia malah masuk ke 1. Jadi di sini kita sebutkannya 3 ya. 3 itu bertetangga dengan 1. Makanya di sini ditulis 3, di sininya 1. Nah, itu bentuk dari matriks ketetanggaan. Sedangkan kalau matriks bersisian, insidensi matriks, nah kita sebutkan seperti ini ya. Jadi kita punya simpulnya ya. Di sini kita punya sisinya. Nah, jika simpul 1 itu dia punya sisinya E1, maka kita tulis di sini E1. Simpul 1 dia punya nggak E2? Kita lihat di sini ya. Oh, dia punya. Berarti di sini kita isi 1 juga. Simpul 1 punya nggak E3? Oh, nggak punya. Berarti di sini 0. Simpul 1 ada nggak E4? Oh, nggak. Ada ya. Ada, berarti di sini diisi dengan 1. Ada nggak dengan E5? Oh, E5 nggak. Diisi dengan 0. Nah, begitu. Jadi pengisiannya itu seperti itu ya. Jadi bentuk matriks ini kita bisa rubah ke dalam bentuk matriks ya. Bentuk graf ini, maaf. Bentuk graf ini nanti kita bisa bentuk dalam bentuk matriks seperti ini ya, isinya tinggal 0 dan 1 menyesuaikan dengan simpul-simpul ataupun dengan sisinya. Nah, selanjutnya adalah senarai ketetanggaan atau adjacency list. Jadi bentuknya hanya kayak array aja ya, seperti ini. Misalkan kita punya simpul 1 tetangganya siapa aja sih? Oh, ada 2, ada 3. Terus simpul 2 tetangganya siapa saja? Ada 1, ada 3, ada 4. Begitupun seterusnya. Nah, ini bentuk dari senarai ketetanggaan ya. Nah, ini misalnya ya, poin 5 ya. 1 siapa aja? Dia cuma 2. Ya, karena di sini arah ini bukan merupakan arah dari ketetanggaan dari 1 ya. Begitupun selanjutnya.